Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, thulab wa thalibat KMI kelas 12 yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita sambung pelajaran kita. Kita sampai di wahdah ke-6, pelajaran ke-12, tahtal unwan Ghazwatul Hudaybiyah. Dengan pembahasan kita adalah tentang perang ya, atau perjanjian yang lebih terkenalnya ya, disebut dengan perjanjian Hudaybiyah. Bagaimana syarahnya kita akan pelajari. Al kalimatul jadidah aghmadun ya. Kalimat jadidah aghmad ya, jamak aghmad, jamak dari ghimdun ya. Wa maknahu huwa al-wi'a li wad'i saif ya. Satu wadah, kalau bahasa kita mungkin sarung pedang. Thumma ba'dahu faza'a yafza'u bimana khafa yakhafu khaufan syadidan, takut, sangat takut. Thumma al-qaus ma'ruf ya, min adawatil harb ya, panah kalau bahasa kita, busur panahnya, busurnya yang melengkung itu. Thumma ba'dahu kharaqa yakhriqu ya. Ini nanti maknanya mungkin lain dari apa yang letter lucknya. Kalau kharaqa yakhriqu ya bisa merobek wa ghairu dzalika ya. Khalafa mungkin bimakna khalafa yukhalifu, menyelisihi, lam ya'mal bima ittafaqa ya, tidak melakukan apa yang telah dijanjikan. Itu nanti mungkin bisa maknanya. Nanti kita lihat apa konteksnya. Tsumma idz'anun bimakna khudu'un. Khudu'un lil awamir ya. Tunduk pada perintah. Tsumma istatla'a yastatli'u bimakna talabul ma'rifah, mencari tahu. Yurid an ya'rif syai'an fa huwa yastatli'u. Ya. Thumma junhudz dhalam bimakna adh-dhalamu yuhituhu min kulli makan. Ya, kegelapan meliputi dari segala sisi itu apa? Di tengah kegelapan. Ya. Munawasyat bimakna qad yakunu bimakna maka jidal perdebatan. Qad yakunu bimakna harbun shagir, perang kecil, wa ghairu dzalika. Ya, nanti lihat konteksnya apa. Tsumma al-mujaz ya, bimakna yakni maka alladzi yujaz, yang diringkaskan ya. Tsumma ma'kil bimakna hisnun, nanti lihat konteksnya apa ya. Hisnun apa kalau bahasa kita benteng. Tsumma zahaqa yazhaqu bimakna zala yazulu, hilang, sirna. Tsumma qadibun minal hadid, qadib ada bimakna mada, kalau bahasa kita ini batang besi ini ya, apa wujudnya itu ya. Tsumma zahuqa bimakna zawalun ya, hilang. Naqra ba'da hawalai sanatin min ghazwatil ahzab, setelah sekitar 1 tahun dari perang Ahzab. Wa fi dzilqa'dati minas sanati sadisati, di bulan Dzulqa'dah tahun ke-6 Hijriah, arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna ada al-umrah. Rasul dan kaum muslimin ingin untuk menunaikan ibadah umrah. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu alfun wa arba'umi'atin min ashabi. Maka keluarlah Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kota Madinah untuk menuju Mekah, kan umroh kan ya. Dan bersama Rasul saat itu 1000 plus 400 ya, 1400 sahabatnya. Wattajahu ila Makkah li adail umrah, dan Rasul berangkat menuju Mekah untuk menunaikan umrah. Waqad ahrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu wa saqul hadya amamahum, dan Rasul ya telah berihram ya, berihram itu berniat untuk umrah dan memakai pakaian ihram ya. Dan Rasul dan para sahabat sudah berihram dan menuntun binatang-binatang hadyunya di hadapan mereka. Binatang sembelihan untuk umrah itu di hadapannya. Walam yakun ma'ahum minas silahi siwas suyufi fi akmadiha, dan mereka tidaklah membawa perlengkapan perang, silah ya, tidak membawa senjata, siwa kecuali pedang yang ada di sarung-sarung pedangnya. Jadi kan
Kalau zaman dulu safar apalagi jarak jauh kan bawa pedang itu biasa. Ya. Tapi Rasul dan para sahabat karena pakai pakaian ihram dan sebagainya kan tidak menunjukkan pengen perang, ya, tidak membawa peralatan perang. Nah, kecuali hanya apa? Pedang untuk menjaga diri itu. Nah, paham ya? Wa qubailal wusuli ila Makkah. Dan sesaat sebelum datang ke Mekah, nazalu bimakanin ismuhul Hudaybiyah. Maka Pak Rasul dan para sahabat singgah di tempat yang disebut dengan Hudaybiyah. Ya. Fazi'at Quraisyun. Maka ketika mendengar kedatangan Rasul dan para sahabat ini menuju kota Mekah, takutlah Quraisy. Lamma balaghaha khabaru maji'i Rasul sallallahu alaihi wasallam wa rijaluhu. Ketika sampai kabar akan datangnya Rasul dan para sahabatnya. Wa dhannu annahu ja'a muhariban. Dan orang-orang Quraisy menyangka kalau Rasul dan para sahabat itu datang mau memerangi mereka. Walakinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala lisani ba'di ashabihi akkada li Quraisyin annahu innama ja'a mu'tamiran wala niyyata lahu fil harbi. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam hanyalah datang untuk apa? Rasul, ya, Rasul dan melalui lisan sebagian sahabatnya menguatkan, ya, akadayu akidu, memastikan kepada kaum Quraisy bahwa Rasul hanyalah datang ke Mekah, tujuannya hanyalah untuk umrah, wala niyata lahu fil harbi, dan tidak ada niatan sama sekali untuk berperang. Paham ya? Nah, wa min baini man ba'athahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Quraisyin liyu'akkida lahum sidqa niyatihi. Dan di antara orang yang Rasul kirim kepada orang Quraisy untuk memastikan kepada mereka, menjamin pada mereka benarnya niatnya Rasul, ya, bi'adamir raghbati fil qital, ya, dengan tiada maksud sama sekali untuk berperang, Utsman ibnu Affan. Di antara orang yang Rasul tugaskan untuk memastikan pada Quraisy bahwa Rasul datang ini bukan untuk perang, itu adalah Utsman bin Affan. Ya, ceritanya demikian. Ya, jadi Utsman bin Affan diutus oleh Rasul untuk menyampaikan pada Quraisy, ya, bahwa benar-benar tidak datang kecuali untuk umrah saja. Wa qad ta'akhkhara Utsmanu fil audati. Dan yang terjadi qadarullah, ya, Utsman terlambat datangnya. Fa usyi'a khata'an bainal muslimina annahu qutila. Maka tersebarlah sya'a yasyi'u, ya, tersebarlah berita yang salah bahwa Utsman ibnu Affan dibunuh. Ya. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu lil bai'ah. Maka ketika tersebar isu Utsman dibunuh, Rasul mengundang seluruh sahabatnya untuk berbaiat. Fabaya'uhu tahta syajarati ala thabat. Maka Rasul pun sallallahu alaihi wasallam membaiat para sahabatnya di bawah pohon untuk kokoh, untuk tegar. Ya, wa hadhihi hiya bai'atur ridwan. Dan inilah yang disebut dengan bai'atur ridwan. Allati asyara ilaiha al-Qur'anul Karim fi qaulihi ta'ala, yang diisyaratkan oleh Al-Qur'anul Karim dalam firman Allah Subhanahu wa taala, laqad radhiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Sungguh Allah telah ridho kepada orang-orang beriman ketika mereka membaiatmu wahai Muhammad di bawah pohon. Fa'alima ma fi qulubihim. Maka Allah mengetahui apa yang ada di hati-hati mereka. Fa'anzalas sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Maka Allah turunkan ketenangan kepada mereka, dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka fathan qariban, ya, dengan apa? Kegembiraan berupa kemenangan yang dekat, ya, karena ini isyarat akan adanya Fathu Mekah setelahnya. Ini kan tahun ke-6 tadi, ya. Fa khasyiyat Quraisyun al-aqibata. Maka takutlah Quraisy dengan akibat yang bila terjadi, ya, dengan apa? Ini sudah baiat, sudah siap-siap begini, ya.
tersebarnya isu Utsman meninggal, maka Quraisy tambah takut. Ya, wa malat ila sulhi, maka mereka pun ya cenderung untuk menerima perjanjian damai. Fa arsalat mumathilaha, maka Quraisy mengutus utusannya, ya, mengutus perwakilannya yang bernama Suhail ibni Amr, ya, Suhail bin Amr. Nanti akhirnya Suhail bin Amr ini masuk Islam nanti setelah Fathu Makkah. Liyufawidhan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi halil azmati, agar berunding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menguraikan krisis. Ya, mereka kan merasa wah ini kalau diserang binasa ini. Ya, Nabi bersama 1.400 pasukan datang ini. Binasa kita kan. Nah, maka udah sulh aja, ya, perjanjian damai aja. Wa kanat natijatul mubahathati sulhal Hudaybiyah alladhi ihtawa ala syurutit taliyah. Dan hasil akhir dari diskusi Rasul, ya, perundingan Rasul bersama Suhail bin Amr itu adalah yang dikenal dengan Sulhul Hudaybiyah ini. Tolong kasih garis bawah ya. Yang memuat syarat-syarat yang ada di bawah ini. Ya, Masya Allah. Yang pertama, waqful harbi bainal muslimina wa baina Quraisyin asyrata a'wam. Sepakat untuk menahan perang antara kaum muslimin dan Quraisy selama 10 tahun. Ini dari tahun ke tahun, kalau ujian keluar terus ini. Ya, karena ini sangat penting sekali isi dari perjanjian Hudaybiyah. Yang pertama itu apa tadi? Sepakat Rasul dan Quraisy untuk tidak perang selama 10 tahun. Kemudian yang kedua, man ja'a min Quraisyin ilal muslimin yaruddunahu. Siapa yang datang dari orang Quraisy kepada kaum muslimin, maka Rasul wajib mengembalikannya. Wa man ja'a ila Quraisyin minal muslimin taltazim Quraisyun biraddihi. Ya. Dan siapa yang datang dari kalangan Quraisy, ya, kepada kaum muslimin, ya, maka Quraisy wajib juga untuk mengembalikannya. Ya, jadi maksudnya begini, Rasul kan di Madinah, ya kan, Quraisy kan di Mekah. Nah, orang-orang Mekah kan setelah Rasul hijrah pun banyak yang masuk Islam. Nah, kalau ada orang Quraisy datang ke Madinah, ya pengen pindah ke Madinah, maka Rasul harus mengembalikannya. Paham? Ya, itu isi perjanjiannya demikian. Ya, maka Rasul sepakat. Ya. Kemudian yang ketiga, yarji'un nabiyyu wal muslimuna min ghairi umratin hadal am. Ya, yang ketiga, Nabi dan para sahabat pulang tanpa umroh di tahun itu, di tahun ke-6 itu. Waya tamiruna fil amil mukbil fayadkhulu Makkah bi ashabihi. Maka diganti, sebagai gantinya umrohnya tahun depannya, maka bisa masuk Mekah dan para sahabatnya. Fatakunu Quraisyun iddaka kharijal haram. Dan saat Nabi dan para sahabat di tahun ke-7 itu masuk Mekah, maka para orang-orang Quraisy wajib keluar dari batas-batas tanah haram. Fayuqimuna biha thalathata ayamin laisa ma'ahum illal qaus, ya, wasaifu fi ghamdihi. Yang disyaratkan kalau nanti itu terjadi, maka Rasul dan para sahabat boleh untuk nginap di Mekah selama 3 hari dan tidak boleh membawa senjata kecuali panah dan juga pedang yang disarungkan. Paham ya? Jadi tahun ke-7-nya. Jadi suruh pulang. Ini kan tahun ke-6 nih. Rasul diminta pulang. Nanti datang tahun ke-7 syaratnya pakai syarat itu tadi. Lalu yang keempat, man arada an yadkhula fi khalfi Muhammadin dakhala fi. Wa man arada an yadkhula fi ahdi Quraisyin, ya, dakhala fi. Siapa yang ingin masuk ke sekutunya Nabi Muhammad, maka dia masuk. Dan siapa yang ingin masuk ke sekutunya Quraisy, ya dia masuk. Ya. Jadi istilahnya boleh memilih, bebas memilih begitu. Disepakati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian wa bitanfidhi muahadati hadas sulhi, dan dengan pelaksanaan isi perjanjian Hudaybiyah itu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu tuna an yu'addul umrata fi hadzal am. Ya, maka sebagai bentuk pelaksanaan perjanjian, Rasul dan para sahabat pulang kembali ke Madinah tanpa melaksanakan umroh di tahun ke-6 tersebut. Walakin fi syahri dzulqi'dati minal amit tali, akan tetapi, ya, di bulan Dzulqa'dah di tahun yang berikutnya, al-amus sabi'
minal hijrati, yaitu di tahun ke-7 dari hijrahnya Nabi, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu li adail umrah wa dakhalu Makkah. Ya, dan tahun ke-7-nya Rasul boleh datang ke Mekah menunaikan umrah, ya, dan masuk Mekah. Bainama kharajal musyrikuna minha, sedangkan orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin keluar dari tanah haram itu, ya, membiarkan kaum muslimin untuk menunaikan umrah. Wa addau manasikal umrah, dan mereka semua menunaikan umrahnya. Wa ba'dan qida'il ayami thalathati allati nassa 'alaiha sulhul Hudaybiyah adzina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam birrahili fa'adu ilal madinati salimin. Dan di tahun ke-7 itu, ya, singkat ceritanya kan, Rasul menunaikan umrah, ya, sudah beres 3 hari di Mekah, maka sesuai dengan perjanjian Hudaybiyah, Rasul pun pulang ke kota Madinah dalam keadaan selamat. Wa tu'rafu al-umratul lati addaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu fi sanati sabi'ati minal hijrati bi umratil qada. Ini kasih garis bawah. Dan umrah ini, umrah di tahun ke-7 ini, ya, yang dilaksanakan sebagai ganti umrah di perjanjian Hudaybiyah itu disebut dengan umrah qada. Ingat, dilaksanakan di tahun 7 Hijriah. Ai qadaul umratil lati fatat wa lam yatamakkanil muslimuna min adaiha fi sannati sabiqati, yaitu sebagai ganti dari umrah yang tidak jadi dilaksanakan oleh kaum muslimin di tahun sebelumnya, yaitu di tahun ke-6 Hijriah. Ya, ini mungkin ya yang kita bisa bahas. Ini sangat penting sekali isi dari perjanjian Hudaybiyah ini. Sebenarnya ada cerita di belakangnya ya, tapi karena pelajarannya singkat, nanti insya Allah saya jelaskan pada kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.